terkait dengan sikap toksik apa yang paling sering muncul nih Pak pada saat kita puasa di bulan suci Ramadan ini Pak. Silakan. Sifat toksik yang muncul ya di generasi Z yang Iya, ada saat ini sudah menjadi sesuatu yang apa ya, sudah menjadi pembiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh generasi Z dalam kesehariannya, eh, didampingi atau banyak aktivitasnya dengan gadget yang ada. iya, Sehingga tentunya kita pahami dulu apa daripada sifat toksit itu sendiri. Toksit itu kalau dalam ilmu kedokteran itu sama dengan iya. racun juga. Oh, Iya. Namun dalam pengertian yang kajian Islam, iya, toksit itu sama hal dengan sesuatu yang bisa mengarah kepada gibah, iya. ya suuzon, ya menceritakan kejelekan orang lain atau keburukan orang lain. Nah, tentunya Oke, baik Pak. Ramadan itu kan juga sering disebut sebagai bulan riset nih Pak. Tapi seringkali perubahan cuman bertahan sampai di Lebaran. Nah, termasuk dengan yang kita bahas kali ini yaitu tentang toksik tadi itu. Kadang orang menahan dirinya, menahan emosinya, mungkin karena dia sebelumnya temperamen di bulan suci Ramadan dia jadi lebih sering mengontrol. Tapi ternyata sikap yang dia hilangkan temperamennya itu ternyata tidak bertahan lama ini Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, boleh tidak saya minta nih Pak, langkah-langkah kecil dari Bapak supaya generasi-generasi muda di luar sana ini bisa menjadikan momen bulan Ramadan ini menjadi bukan hanya merubah jam makan, tapi bisa merubah sikap dan perilaku temperamen ataupun sikap toksik tadi itu. Dan bisa bukan hanya berlangsung di bulan suci Ramadan, ya, tapi diharapkan mungkin bisa jadi konsistennya mereka ini Pak. ya, Mungkin silakan. ya baik. Tentunya ya bulan suci Ramadan ini adalah sebuah proses belajar, bisa Iya, dijadikan sebagai proses belajar untuk generasi Z ya, dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan atau pembelajaran yang tadinya ritmenya atau waktu yang mereka gunakan sebelum bulan puasa itu lebih, dalam satu hari itu lebih banyak fokus kepada gadget yang ada, iya, namun di bulan puasa itu ada sebuah pembatasan-pembatasan dalam penggunaan gadget ya, iya, sehingga apa ya, langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan untuk proses belajar di dalam bulan puasa ini. Pertama, pengendalian emosi, iya, pengendalian emosi. Nah, ini butuh komitmen dan konsistensi yang dilakukan oleh anak-anak muda tentunya. Ketika selesainya bulan puasa ini bisa diimplementasikan, diaktualisasikan, berkomitmen untuk bisa tetap apa yang didapatkan selama bulan suci Ramadan ini bisa terimplementasi. Kemudian langkah kecil selanjutnya bisa lebih uh, mengedepankan rasa empati kepada orang iya, lain tentunya ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda yang memang saat ini juga lagi viral ya, bisa bagi-bagi sembako iya, kepada sesama muslim ya, kepada orang lain. Ini juga sebagai bentuk pembelajaran, pembiasaan bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa sosial iya, ya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah kecil juga lainnya selama bulan suci Ramadan ini, agar tidak juga sibuk dengan gadget yang ada, bisa melakukan olahraga ringan iya betul tentunya sekali ya. ya Pak. Sehingga aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada negatif ini bisa kita minimalisir tentunya Iya. ya.
Jadi memang kalau kita bicara tentang langkah-langkah, Sobat Ngoran, memang itu tadi sudah disampaikan ya dari Pak Muhammad sendiri. Jadi yang pertama harus belajar untuk menahan emosi. Kemudian yang kedua meningkatkan rasa empati, rasa peduli nih terhadap sesama gitu. Kemudian yang ketiga adalah seringlah berolahraga kecil. Nah, karena memang di bulan suci Ramadan memang dianjurkan untuk olahraga ya Pak. Untuk meningkatkan stamina tubuh nih teman-teman sekalian. Ditambah lagi dengan kegiatan mungkin mengaji atau apa gitu. Iya, jadi mengaji rutin. Memang kalau kita bicara tentang mengaji ini sebenarnya wajib ya Pak kita mengaji di bulan suci Ramadan. Jadi jangan pasang target yang besar dulu nih kalau kita mau mengaji. Mungkin bisa 10 ayat kali ya Pak ya. Jadi memang itulah tadi langkah-langkah kecil yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Selain menahan emosi, ayo tingkatkan rasa kepedulian dan empati tadi mungkin dari sering-seringlah kalian bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Karena memang kalau kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini akan ditingkatkan ya Pak, dikalikan berkali-kali lipat pahala kita gitu. Kemudian yang ketiga lagi tadi berolahraga, kemudian yang keempat adalah sering-seringlah kalian mengaji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, sampailah kita di penghujung jumpa kita pada hari ini dengan tema puasa tapi masih toksik. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, semoga teman-teman sekalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau teman-teman merasa dirinya masih sering temperamen, ayo tingkatkan jiwa-jiwa menahan emosi tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan memang kalau kita bicara tentang toksik ini teman-teman sekalian, ini bukanlah karakter bawaan, tapi ini adalah sebuah pembiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau sebenarnya kita membiasakan diri dan konsisten tadi ya Pak, dengan menahan emosi tadi, sikap empati, olahraga, pasti kita akan lebih mudah menahan emosi. Dan seiring dengan waktu beransur-ansur itu pasti akan menjadi pembiasaan dan konsisten. Baik Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, kita sudah sampai di penghujung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada kali ini. Dan Masya Allah, semoga ini bisa menjadi inspirasi ya Pak bagi Sobat Ngoran dan anak-anak muda di luar sana. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Sobat Ngoran. Saya Syarayanti selaku host pada hari ini undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.